Roy Suryo CS tolak damai dengan Jokowi di kasus ijazah palsu. Pertanyaannya, emang siapa yang ngajakin damai, Roy? Ada yang ngajakin damai. Lagi pula seluruh rakyat Indonesia nih kayaknya sepakat mendukung tidak adanya perdamaian di kasus ijazah Pak Jokowi. Ya, jangan gampang nangkepin orang, jangan gampang mentersangkakan orang. Sebagaimana apa yang dilakukan terdahulu. Beliau salah satu korban gitu loh. Beliau dan banyak lagi yang kali kami mempertegas lagi bahwa untuk keluarga besar Roy Suryo, keluarga besar Rismon, keluarga besar Tifa, dan keluarga besar mereka para pembenci itu lebih baik ya Roy Suryo diajak pulang oleh keluarganya, dipasung di rumah. Untuk dasar-dasar hukum arsi pengecualiannya itu sudah disiapkan dari Polda juga nggak sih Pak kemarin? Sudah mempersiapkan, tetapi makanya saya ulangi, ada di pasal 17, pasal 18 itu ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan semua, khawatir menghambat proses penyidikan dari penyidik. Silakan, kalau memang ada indikasi apa yang saya sampaikan itu kebohongan atau itu tidak sesuai fakta. Termasuk ada kesaksian juga dari beberapa orang? Kalau kesaksian kami agak menghindari itu. Kemudian keterangan dari misalnya, ada kan di sini itu ada komunitas Indonesia ya, ada pemilik kantin dan lain sebagainya. Nah itu, ya karena itu memperkuat fakta yang ada. Wong ngomong mencela-menceli saenake udeli dhewe. Yang bersangkutan sendiri misalnya, nih loh ijazah saya. Udah, apakah selesai? Ya, enggak juga sebenarnya. Roy Suryo, kemana kamu? Makin kelihatan belangnya bahwa yang di belakang Anda itu adalah orang besar. Assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi di channel Mer27. Tempatnya ngobrol santai, kritis, dan apa adanya tentang berbagai peristiwa hangat yang lagi rame di tanah air. Hari ini Senin tanggal 24 November 2025 ya. Kita masuk ke pembahasan terbaru yang pastinya seru dan sayang kalau dilewatkan. Semoga kalian semua sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasanya, yuk kita tonton videonya. Setelah itu jangan lupa sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Roy Suryo CS tolak damai dengan Jokowi di kasus ijazah palsu. Pertanyaannya, emang siapa yang ngajakin damai, Roy? Ada yang ngajakin damai. Lagi pula seluruh rakyat Indonesia nih kayaknya sepakat mendukung tidak adanya perdamaian di kasus ijazah Pak Jokowi ya. Biar kita semua bisa menyaksikan persidangannya, biar bisa melihat fakta-fakta yang tersaji di persidangan. Iya kan, Roy? Ini tapi kok ada berita kayak gini ya, Roy? Nah, Roy, gimana, Roy? Gimana, Roy? Hah? lagi bahwa kami para pembela para terlapor ini insya Allah akan solid dan siap di garda terdepan untuk melakukan pembelaan secara hukum, insya Allah. Dan saat ini juga kita sudah melakukan konsolidasi kepada Habibana Imam besar kami Habib Rashid Syihab. Alhamdulillah kami sudah melakukan konsolidasi kepada beliau dan juga kepada Ketua GNPF Bapak Yusuf Martak. Ya, kami mempertanyakan apakah memang harus menurunkan lagi massa supaya penegakan hukum ini sama dengan terdahulu. Beliau menyampaikan bahwa beliau masih menghargai presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Ya, kita masih menghargai, jadi kita masih melihat niat baiknya bagaimana proses ini dibuka betul-betul sesuai dengan jalur yang benar, gitu loh. Ya, jangan gampang nangkepin orang, jangan gampang mentersangkakan orang, sebagaimana apa yang dilakukan terdahulu. Beliau juga salah satu korban, gitu loh. Beliau dan banyak lagi yang kali kami mempertegas lagi bahwa untuk keluarga besar Roy Suryo, keluarga besar Rismon, keluarga besar Tifa, dan keluarga besar mereka para pembenci itu lebih baik ya Roy Suryo diajak pulang oleh keluarganya, dipasung di rumah. Karena apa? Sebelum ketemu dengan para pecinta Pak Jokowi yang selama ini kan masih menahan amarah nih, benar? Kami itu kami menahan diri supaya masyarakat yang di daerah begitu ya. Kami ini mencoba untuk menahan diri, mengambil contoh bahwa orang yang kami idolakan orang baik, orang sabar, begitu. Kami itu menahan diri. Tapi kalau ini berterus-terusan, kayak kemarin itu datang ke makam begitu ya. Terus ketemu kita pecinta, ternyata di situ mereka menarasikan kalimat-kalimat yang bagi kami merendahkan. Datang ke makam bukan orang ziarah, iya kan? Lah apa nggak kita pukulin? Untuk informasinya itu bisa diakses nggak? Ya bisa. Selama kalau untuk proses penyidikan ini kan masih ditangani oleh proses penyidikan.
Kalau setelah itu bisa diakses pasti. Berarti selain itu untuk dasar-dasar hukum arsi pengecualiannya itu sudah disiapkan dari Polda juga nggak sih Pak Pasti kemarin? sudah mempersiapkan. Tetapi makanya saya ulangi, ada di pasal 17, pasal 18 itu ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan semua, khawatir menghambat proses penyidikan dari penyidik. Maka itu ranahnya penyidik, ranahnya kami di Bidhumas, kami akan memberikan informasi kepada. Mas Roy sudah jadi tersangka, sudah dicekal untuk kasus mantan Presiden Joko Widodo. Ini masih gacor aja ke Gibran, nggak takut mengalami hal yang sama. Loh, justru kalau dia melakukan itu, lah baguslah biar rakyat yang menilai lah. Dilaporkan lagi, TSK lagi. Silakan. Kalau memang ada indikasi apa yang saya sampaikan itu kebohongan atau itu tidak sesuai fakta. Semua sesuai fakta, semua apa adanya, gitu loh. Dan itu dipertanggungjawab. Kalau yang soal FUFA kan malah sudah kami seminarkan lebih di 5 universitas, Jakarta sekali, Bandung sekali, Solo sekali, kemudian kita sudah keliling Jogja, ya. Dan itu yang hadir mahasiswa Civitas Akademika dan mereka juga melakukan challenge juga dan mereka ngecek juga. Itu clear kalau yang soal FUFA. Nah, soal yang ijazah ini ya, riwayat pendidikan ini pun Kemendikdasmen ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu nggak bisa apa-apa. Bahkan Pak Menteri ya, dengan segala hormat saya kepada Profesor Abdul Mukti yang sudah berjanji akan ketemu aja kan akhirnya kan beliau nggak berani ketemu, wakilnya juga ya gitu juga nggak berani, Pak Atif Latiful Hidayat juga nggak ketemu. Nah kalau untuk kasus Gibran, objek pokok masalahnya ijazahnya ada nggak Mas? Nggak ada, itu juga jadi makanya kita tunggu. Berkali-kali yang dia tunjukkan itu kan ijazah dari kampus S1-nya, tapi yang saya kali bilang kampus S1-nya aja itu juga lucu, ijazahnya tertulis Bradford, yang itu konon itu kerjasama dengan MDIS. Tapi kan kita tahu sekarang Bradford itu udah nggak kerjasama lagi dengan MDIS. Sudah diputus kerjasamanya. Bradford sudah memutus itu dengan MDIS. Artinya kan kalau kampus itu nggak terus, ada sesuatu dengan kampus indiknya kan. Dan lucunya dalam surat penyetaraannya itu juga lucu lagi. Ditulis University of Bradford tapi Singapura. Harusnya kalau University of Bradford ya UK gitu loh. Kalau yang ada di Singapura itu adalah MDIS gitu loh, Management Development Institute of Singapore. Gitu. Nah itu yang mungkin dikhawatirkan. Kami akan kesan entah saya, entah Dr. Tifa, entah Dr. Resmond ke Singapura dan menemukan fakta yang lain. Ya. RRT ini sekarang memang fokus ke kasus Gibran sekarang ini? Ya, semua sih ada. Kalau Bang Rismond sudah selesai catatannya dalam buku itu. Sudah, dan bahkan dia juga bilang kalau mau download bagiannya dengan judul Gibran M-Kim ya, itu bisa gitu. Nah, Dr. Tifa juga sedang menyelesaikan dan kami juga kami itu bersama untuk kemudian merampungkan dulu atau ya menghadapi dulu kasus yang pertama. Tapi artinya kita tetap terus. Jalan terus? Iyalah. Tidak terpengaruh dengan status TSK dan pencekalan untuk kasus Pak Jokowinya? Ya, mungkin pencekalan itu hanya membantu fisik kami untuk kami tidak datang ke Singapura. Tapi itu pun sebenarnya dasar sekarang nggak perlu. Buat apa? Mau dia S1, S2, S3, S4, S-dung-dung dan lain sebagainya. Ya. Kalau ijazah SMA-nya itu nggak ada, ya berarti cacat. Mau dilindungi dengan putusan KPU malah biar rakyat yang menilai gitu loh. Kok bisa ada aturan yang sangat-sangat tidak masuk akal? Nggak lulus SMA bisa masuk S1. Baik, jadi memang selain masalah ijazahnya, riwayat pendidikannya itu yang menjadi concern di situ ya? Concern di situ. Dan karena kan ini menurut kami kan ada juga pertanyaan kan. Gitu. Kenapa kok hanya ijazahnya Gibran? Kenapa kok hanya ijazah? Kenapa yang lain-lain enggak gitu? Saya cuma yang lain-lain nggak ada indikasi kok. Kecuali kalau misalnya ada ya. Oh, misalnya ada laporan dari misalnya masyarakat gitu. Contohnya misalnya seperti salah satu hakim MK kemarin. Ya, Pak Arsul Sani. Pak Arsul ya. Tapi kan lepas dari apakah sudah ada electronic mail dari Poland yang menyatakan kampus itu ternyata tidak benar atau apa. Tapi Pak Arsul Sani sikapnya top. Ya. Dia dengan cepat menunjukkan, dia kemudian dengan cepat mengklarifikasi. Nah itu saya kira bagus. Itu sikap yang menurut saya bagus untuk seorang negarawan. Perkara ternyata bahwa apa yang dia dapatkan itu ternyata mungkin di University of Polandnya itu kemudian tidak benar, ya menurut saya sikap dari Pak Arsul ini sudah benar. Oke. Buku Gibran Black Paper ini kapan akan diterbitkan? Ya, insya Allah sih dalam waktu dekat ya, mungkin 2 atau 3 minggu lagi, gitu ya. Dan karena kan kami masih merapikan tata letak, kami masih merapikan urutannya gitu, karena supaya tidak hanya tampilnya kayak clipping, tapi memang bukan clipping, ini fakta kok cerita-cerita. Jadi isinya lebih kepada data, dokumen, riset, kajian tentang riwayat kehidupan lah, bukan dengan riwayat pendidikan, karena ada bisnis. Disertai dengan data-data pendukung. Semua ada data pendukung, ada fotonya, ada linknya. Ada juga kalau ada YouTube-nya bahkan pada versi yang digital itu kalau ada linknya diklik jalan ya. Termasuk ada kesaksian juga dari beberapa orang. Kalau kesaksian kami agak menghindari itu. Karena kan kesaksian itu kan bisa di-spell. Ya, tapi kalau misalnya itu adalah bukan kesaksian, tapi misalnya temuan di Sydney. Nah, kalau temuan di Sydney ya, misalnya apa yang disampaikan oleh Pak
KTB ya, kemudian Pak Iksan, kemudian ada keterangan dari beberapa diaspora Indonesia yang ada di Sydney, kemudian juga keterangan dari Profesor Z Adnan, ya profesor yang sudah 17 tahun ada di sana, kemudian keterangan dari misalnya ya ada kan di Sydney itu ada komunitas Indonesia ya, ada pemilik kantin dan lain sebagainya. Nah itu ya karena itu memperkuat fakta yang ada. Wong ngomong mencela-menceli saenake udeli dhewe. Bersangkutan sendiri misalnya Miller ijazah saya. Udah, apakah selesai? Ya, enggak juga sebenarnya. Kalau dari awal tunjukkan saja ijazahnya, ya selesai. Halo, Roy Suryo, kemana kamu? Makin kelihatan belangnya bahwa yang di belakang Anda itu adalah orang besar. Jadi tidak salah perkiraan Pak Jokowi selama ini bahwa ada orang besar di belakang Anda. Anda bola-balik ke Australia itu butuh uang. Dari mana uangmu? Hai Roy dan teman-temannya, tidak perlu Anda mengecek. Harus percaya kepada Kementerian Pendidikan yang sudah melegalisir dan menyesarakan ijazah Gibran. Anda terlalu capek untuk urusan itu. Dan sebentar lagi Anda akan menjadi tersangka. Itu yang paling penting. Sebagai warga negara yang baik, yang taat hukum, ikuti aturan itu. Hai Roy Suryo CS, selamat menjadi tersangka. Terakhir Pak, ya, kenapa sampai dengan saat ini masih memberikan dukungan kepada Pak Jokowi? Ya, Jokowi orang baik. Kan beliau udah bukan presiden lagi Pak. Ya betul. Orang baik itu berjabatan atau tidak berjabatan tetap harus dikenal sebagai orang baik. Orang yang berbuat baik tetap harus dikenal. Siapapun. Jokowi orang baik. Orang mengatakan tidak baik bukan menjadi approval ratingnya turun, tetapi justru naik. Ini menandakan bahwa hal-hal yang dilakukan teman-teman Roy CS dan yang lain-lain itu yang menjelek-jelekan Jokowi, hentikan itu. Kalau tidak mau melihat Pak Jokowi semakin naik approval ratingnya. Bahkan kalau konstitusi memungkinkan dan Pak Prabowo berani melakukan perubahan yang radikal tentang perubahan Undang-Undang Dasar 45, tidak menutup kemungkinan Jokowi kembali menjadi presiden. Itu harapan Bapak ya? Ya betul, itu harapan. Apakah bisa dipastikan kalau misalnya ada kemungkinan? Saya ketuk pintu-pintu kekuasaan yang hari ini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Kenapa saudara Prabowo Subianto tidak segera melerai perseteruan anak bangsa ini sehingga selesai gaduh persoalan ini? Kenapa untuk urusan yang berkaitan dengan beras oplos langsung direspon oleh Presiden dan segera dilerai kegaduhan akibat beras oplos? Ya, kegaduhan akibat ijazah palsu ini butuh pemimpin. Kenapa kita selalu bertengkar? Karena tidak hadir pemimpin, tidak menengahi di antara kita, membiarkan rakyat terus berseteru dan tidak hadir sebagai panglima tertinggi hukum di negeri ini dan lalu melakukan peleraian dan mengakhiri polemik ini. Aneh ya teman-teman, kasus yang sedang bermasalah itu jelas-jelas Roy Suryo. Ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dicekal ya. Proses hukumnya berjalan dan publik pun tinggal menunggu langkah berikutnya. Tapi entah kenapa ya, malah muncul narasi seolah-olah Pak Jokowi yang ingin mengajak damai. Lah, siapa yang bermasalah, siapa yang ngajak damai, teman-teman. Inilah yang sering disebut publik sebagai narasi yang membagongkan ya dan cenderung menggiring opini. Di sisi lain, ada juga pembela dari kubu TPUA yang katanya mau menggelar demo besar-besaran, teman-teman. Bahkan minta bantuan Pak Habib Rizik Syihab kalau Roy Suryo CS ditangkap. Pertanyaannya mau kerahkan berapa massa ya? Mengingat FPI sudah bubar dan dinamika dukungan sekarang sudah berbeda jauh, teman-teman. Jadi kok ya masih pakai ancaman demo sebagai strategi. Publik juga bingung melihatnya ini ya. Lalu ada komentar dari beberapa pendukung Pak Jokowi ya yang sudah terlalu lelah melihat drama ini. Mereka bilang keluarga Roy Suryo, keluarga Rismon, dan keluarga Tifa ya sebaiknya mengajak mereka pulang saja dan beristirahat. Sebaiknya Roy Suryo ini dipasung biar tidak kemana-mana. Ini jelas bentuk sindiran atas tingkah pola dan pernyataan mereka yang semakin sulit dipahami masyarakat, teman-teman. Bukan benar-benar menyebut mereka gila, tapi lebih ke ekspresi kejengahan publik yang sudah mencapai puncak.
Teman-teman, drama polemik tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi ini sebenarnya makin jelas arahnya setelah Roy Suryo CS ditetapkan sebagai tersangka ya. Total ada 8 orang tersangka, dalam ini dibagi dalam 2 klaster ya. Namun tetap saja ada kelompok yang masih ngotot membela meskipun bukti, proses hukum dan institusi resmi negara sudah bergerak. Publik heran ya, kok masih ada yang percaya pada narasi tidak berdasar dibandingkan pada proses hukum yang jelas. Akhirnya terlihat bahwa tujuan sebagian kelompok ini bukan soal ijazah teman-teman, tapi memang mereka ingin membuat kegaduhan politik yang tidak perlu. Dan seperti biasa, drama mereka pun semakin tidak masuk akal. Tetap ikuti channel Maret 27 supaya kalian tidak ketinggalan kabar terupdate setiap harinya. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.